Fenomena child grooming yang akhir-akhir ini terjadi menjadi sorotan dan membuat kita para orang tua harus waspada. Namun, mereka juga bisa menjadi sasaran grooming, tindakan yang sangat berbahaya. Setelah percaya, nah dia bikin kontrol tuh. Dia bisa kontrol anaknya atau remajanya ini. Untuk apa? Untuk dieksploitasi. Iya, usia. Nah ini dia kan. Wah, luar biasa. Iya, Dan ketika dia sudah menikah dengan Ibu G, ternyata itu terjadi terus-menerus. Gimana ya ngomongnya ya, kan guru itu kan udah orang yang Figur berkuasa, ya relasi kuasa itu membuat anak-anak takut untuk bicara. Ya hubungin aja itu 08 111 129 129. Pasti ada rasa ketakutan, kenapa? Tapi ternyata ada kabar yang sudah sampai kepada Ibu G ini sehingga hal itu terjadi. Fenomena child grooming yang akhir-akhir ini terjadi menjadi sorotan dan membuat kita para orang tua harus waspada. Grooming seringkali luput dari perhatian orang tua karena tersembunyi di balik kebaikan dan juga keramahan daripada pelaku terhadap korbannya maupun terhadap keluarganya. Sebenarnya apa sih ini child grooming? Bagaimana kita mengenalinya dan bagaimana kita mewaspadainya? Mari kita belajar bersama dalam program Love Your Child episode kali ini. Video asusila antara guru dan murid seorang pria guru les seni di Sleman daerah istimewa Yogyakarta yang masih di bawah umur. Anak-anak adalah harta kita paling berharga. Namun, mereka juga bisa menjadi sasaran grooming, tindakan yang sangat berbahaya. Grooming adalah proses di mana seseorang membangun hubungan emosional dengan anak untuk tujuan eksploitasi. Pelaku seringkali tampak ramah dan perhatian sehingga sulit dikenali. Kenali tanda-tanda grooming ya moms and dads. Ketika anak-anak mendapat perhatian berlebihan, pemberian hadiah, dan permintaan untuk menjaga rahasia. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan abaikan. Ajari anak Anda untuk selalu berbicara dengan Anda tentang siapapun yang mereka temui, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, laporkan segera ke pihak berwenang. Melindungi anak-anak adalah tanggung jawab bersama. Bersama, kita bisa mencegah grooming dan memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa dalam program ini kita akan membahas topik-topik parenting yang menarik yang dapat membantu orang tua di rumah ataupun di mana saja berada dalam mendidik dan mengasihi anak-anak kita. Dan untuk episode kali ini kita mempunyai satu topik yang penting dan menarik yaitu child grooming. Kita akan membahas apa sih ini child grooming, bagaimana mengenalinya dan bagaimana mewaspadainya. Yang tentu kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio yaitu Ibu Helena Valentina Saragi MPSI. Mari kita sapa bersama. Halo Ibu Helena. Halo. Apa kabar? Luar biasa hijau menyegarkan. Bu. Hijau menyegarkan dan juga pink, ya, jadi kita cerah hari ini. Ya, ya, Ibu juga ada nuansa hijau juga kan ya. Karena mungkin sedang bertumbuh grooming gitu Bu. Grooming yang itu bagus ya Bu. Dipelihara, tapi kalau ya. yang child grooming ini nih Bu. Aduh. Kan ini akhir-akhir ini ya. Belakangan ini kita melihat ya Bu ya, ada video yang viral ini antara salah satu guru dan juga siswi yang masih di bawah umur ya Bu ya. Video mereka beredar di mana-mana dan itu termasuk katanya adalah child grooming ya Bu ya. Jadi kita sedih nih melihat ini. Jadi sebenarnya apa sih Bu ini child grooming? Iya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya bukan cuman itu aja sih. Banyak juga loh film yang dibuat di negeri ini, juga lagu gitu. Yang tanpa sadar mungkin penciptanya bahwa itu sebetulnya
ada indikasi ke child grooming tuh kan. Usiamu baru 11, ayo ada lagunya tuh kan, saya nggak mau sebutin judulnya. Tapi coba cek deh, banyak lagu-lagu dan juga film. Bahkan juga mungkin ya kalau dibilang zaman-zaman dulu biasa kok kalau anak usia 12 tahun dinikahkan gitu kan. Jadi ya mungkin setelah setelah semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan tentang psikologi, kesehatan mental, kesehatan fisik, semakin sadar bahwa itu tidak baik dan itu akan membuat anak menderita dan juga masa depan dari keturunannya juga akan terdampak. Maka akhirnya diteliti, oh ya ada ini yang seperti ini yang perlu diwaspadai gitu. Apalagi kalau lebih kepada eksploitasi ya. Jadi kalau dibilang apa itu child grooming, mungkin saya mau bacain aja ya. Itu sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah ya, orang dewasa nih. Jadi orang dewasa untuk apa? Untuk membangun hubungan, kemudian membangun kepercayaan supaya anak itu dan juga keluarganya percaya sama dia nih. Lalu setelah percaya, nah dia bikin kontrol tuh. Dia bisa kontrol anaknya atau remajanya ini. Untuk apa? Untuk dieksploitasi. Tidak hanya secara fisik, juga secara emosional sampai seksual. Dan nggak segan-segan ini pelaku child grooming ini atau groomers ini akan mengisolasi anak ini supaya kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya, gitu kan. Diisolasi anak ini, kamu jangan gaul sama teman kamu yang ini dong, yang suka vokal-vokal gitu. Saya nggak suka karena apa, saya mau menjaga kamu gitu. Jadi diisolasi anaknya supaya nggak cerita ke siapa-siapa tentang hubungan mereka dan bila perlu menganiaya si korban. Nah ini perlu diperhatikan pada kita semua karena apa? Karena child grooming ini bisa menjadi pintu gerbang langkah awal dari pelecehan seksual dan juga radikalisasi. Dari paham yang mau ditanamkan ke anak-anak kecil itu supaya anak-anak kecil itu yang belum punya kematangan dalam berpikir akhirnya terpengaruh kepada pesan-pesan yang ditanamkan dengan indoktrinasi oleh pelaku groomers ini. Dan bukan cuma radikalisasi, tapi juga eksploitasi kriminal. Anak diajarin nyolong, diajarin mungkin ngemis juga gitu untuk dieksploitasi secara ekonomi, kriminal dan sebagainya. Jadi bukan cuman pelecehan seksual saja. Jadi child grooming ini kalau boleh bahasa sederhananya ini PDKT yang dilakukan ya, PDKT kan bahasa istilah sederhana ya. PDKT dilakukan oleh orang dewasa ya kan, untuk apa? Untuk bisa membuat anak itu menjadi tergantung sama dia. Setelah itu dia akan mengontrol anak ini untuk dieksploitasi. Jadi dia cari keuntungan dari anak ini juga ya Bu ya. Jadi itu selalu dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur tuh kita bisa bilang di bawah 17 tahun. Ada juga yang bilang di bawah 19 tahun seperti itu ya. Dan kita mau tahu juga nih Bu, setelah kita tahu apa itu child grooming, bisa terjadi apa saja, kita mau tahu nih tanda-tanda anak-anak yang terkena child grooming ya Bu ya. Nah itu Tapi dia. kita mau bahasnya Bu ya, butan dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas topik child grooming. Dan kali ini di studio kami tidak hanya berdua, kita kedatangan tamu yang merupakan seorang tenaga pendidik dari salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dan kita akan sapa bersama yaitu Ibu Dewi Herawati Mamarimbing. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Halo Ibu Devi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Ibu Helena. Selamat berjumpa kembali. Iya. Sama. Ibu selain sudah berapa lama ini jadi tenaga pendidik? Ibu Dewi. Kebetulan saya sudah 20 tahun. Wah, 20 tahun ya. Itu waktu yang sangat pendek ya. Waktu yang sangat pendek yang tidak terasa ya Bu Dea. Dan pemirsa, dan kali ini tentunya kita di studio akan membahas lebih lanjut lagi soal child grooming ya, dengan narasumber dan juga tamu kita yang juga memiliki pengalaman yang cukup panjang di dalam profesinya masing-masing. Dengan anak-anak terutama. Dengan anak-anak ya terutama. Tapi Bu, saya mau tanya dulu ya ke Ibu Helena lagi. Bu, soal tadi ya tanda-tanda anak-anak yang mengalami child grooming. Tapi sebelumnya Bu, kira-kira kalau pelaku child grooming ini
apakah selalu dia pedofil ya Bu ya? Nah, itu yang perlu diingat oleh kita semua. Kadang-kadang pelaku child grooming ini mungkin nggak punya ketertarikan secara seksual pada anak-anak karena dia bukan pedofil gitu. Dia tetap aja orang yang normal dengan istrinya yang sama-sama dewasa gitu. Tapi dia tetap melakukan child grooming karena ada tujuan lain, yaitu eksploitasi mungkin dalam hal lain. Misalnya, mau dipakai buat jadi tukang minta-minta gitu kan. Iya kan, berarti keuntungan ya. Ya, mengeksploitasi secara ekonomi atau mungkin dilatih untuk menjadi pencuri, ya kan, pengutil seperti itu dari kecil diambil anak ini lalu dibawa ke kota lain, kemudian dia manfaatkan untuk dieksploitasi, kalau enggak nanti dianiaya nih gitu ya kan, atau mungkin dieksploitasi secara radikalisme ya, dibuat anak itu menjadi pengikut ajaran tertentu yang harus melakukan tindakan radikalisme. Jadi nggak selalu child grooming ini dilakukan oleh para predator seksual atau pedofilia ya yang punya ketertarikan pada anak-anak di bawah umur. Jadi tetap orang tua harus waspada terhadap semua orang di dekat anak-anak ini ya Bu ya. Cuman ciri khas yang paling utama adalah para pelaku child groomers ini adalah child grooming ini adalah orang-orang yang ramah, baik, dan rasanya kita nggak mungkin deh mencurigai dia gitu. Jadi makin susah dunia ini ya Bu ya, bahkan orang ramah dan baik di sekitar kita pun harus kita curigai. Makanya kita perlu ini. Jadi kalau Bu Devi ramah kita juga curiga ya. Saya jadi takut loh. Makanya kita mesti lihat dulu dia. Kita mesti lihat dulu ciri-cirinya seperti apa gitu. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu di rumah. Wah, ini tetangga kita ramah. Jangan-jangan gitu ya. Kita perlu lihat juga ciri-ciri khas dari para pelaku child grooming. Yang paling pertama adalah mereka tuh tertarik sekali untuk berdekatan selalu dengan anak-anak kita. Ya kan? Pengennya berduaan gitu. Sering berdua kemana-mana berdua. Setiap ada baik kesempatan, loh kok sama dia lagi, dia berusaha memberikan perhatian yang ya di luar kewajaran lah gitu. Terus yang kedua, suka bagi rahasia, jangan bilang-bilang ya, nah kayak gitu kan. Jadi suka membagi rahasia dengan anak, kemudian suka ngasih hadiah tanpa alasan. Orang gak ulang tahun dikasih hadiah, kok hadiah melulu gitu kan, itu perlu waspada juga tuh. Kita mungkin senang ya anak kita dibeliin handphone, iPhone seri terbaru, seneng lah ya. Mungkin kita minta juga kali buat mama deh gitu kan. Kita harus waspada juga siapa yang ngasih nih gitu. Jadi kalau misalnya anak sudah mulai rahasia, ada deh kita perlu waspada ya kan. Atau mungkin sama dari om itu, dari tante itu. Kita perlu waspada. Kemudian juga mungkin kita suka lihat ini si bapak ini atau si ibu ini kok suka banget ya pegang-pegang anak kita, diraba-raba semua, dipeluk, dikelitikin atau mungkin dipijat-pijat. Kok seneng banget ya, dan ya bukan sesuatu yang wajar gitu, ya kan? Kemudian suka komentarin tubuh anak, ih seksi banget sih kamu gitu kan. Waduh, ini kayaknya udah gede nih dia, makin lama makin cantik. Kalau sering-sering mengucapkan seperti itu kita perlu waspada juga. Dan kemudian kayaknya kok dia tertarik sekali dengan kehidupan anak kita. Dia tahu anak kita latihan musik kapan, di mana, terus dia hobinya apa, kok tahu banyak ya tentang anak kita. Dan juga mengabaikan batasan antara anak dengan orang tua. Artinya dia sebagai orang dewasa yang harusnya menjadi seperti orang tuanya, tapi kok sikapnya seperti itu, misalnya seperti yang saya pernah lihat ya, saya hadapi kasus ini gitu, kok berani-beraninya cium anak orang, bibirnya lagi, ya kan, dengan alasan karena dianggap anak sendiri. Loh kok gitu, bapak-bapak sama anak kecil dicium bibirnya, dipegang-pegang pinggangnya dan sebagainya, dipeluk-peluk dan kemana-mana berdua suka bawa hadiah. Nah itu memang perlu kita jadikan kewaspadaan. Jadi perlu kita memberikan edukasi kepada anak kita. Iya. Kalau itu kan tadi ciri-ciri pelakunya ya Bu ya. Kalau ciri-ciri dari tanda-tanda anak mengalami child grooming apa ya Bu ya? Iya, jadi sebelum ke situ mungkin saya mau kasih tahu bahwa dari penelitian untuk anak-anak remaja itu ternyata 80% korban dari perilaku child grooming ini itu sebetulnya berasal dari sosial media, Bu. 80% loh. Ya kan, jadi memang perlu diketahui bahwa
anak-anak yang sering pakai handphone tanpa batas ini perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak kita akhirnya tenggelam dalam bujuk rayu dan akhirnya tenggelam dalam kejahatan dari si pelaku child grooming ini ya. Karena tahap pertama mereka itu akan cari loh di sosial media. Cari di sosial media kira-kira siapa nih yang kasih status galau. Ya kan? Ini anak-anak galau nih, bikin status di WA lah, di Instagram. Wah, ini diincar ini. Lalu setelah itu dia akan dapatkan, oh ini anak-anak yang rentan, oke mungkin bapaknya baru meninggal, wah ini lagi sedih nih ya. Terus dia lagi nggak naik kelas atau kayak gimana. Pokoknya anak-anak yang dalam posisi rentan ini jadi sasaran empuk. Kemudian habis itu dia akan cari segala informasi yang berkaitan dengan anak ini, ya kan? Dia les di mana, dia hobinya apa, dia suka nonton film apa, lagu-lagu yang disukai apa, dia penggemar atau fansnya Korea atau dari Afro Amerika nih gitu kan. Nanti setelah itu dia akan berusaha bikin pasang statusnya, profilnya seperti yang disukai anak itu. Jadi kalau anak ini suka Korea-Koreaan gitu kan, wah dia pasang statusnya seperti artis Korea. Nah setelah itu mulailah membanjiri dengan love bombing pujian, wih kamu cantik, saya terkesima sama kamu, udah kan? Jadi tadi itu udah mulai ciri-ciri yang harus diwaspadai orang tua ya Bu. Itu udah tahap kedua tuh, udah tahap kedua, lalu tahap ketiga dia mulai sebar itu ya dengan love bombing itu, bangun kepercayaan bahwa saya mau loh jadi sahabat kamu. Setelah itu nanti dia kan curhat nih. Wah, setiap kali curhat dikasih kesabaran, mau mendengarkan dan sebagainya. Begitu sudah dapat kepercayaan dari si anak ini, di situ dia mulai main. Dia mulai kontrol, lalu dia lampiaskanlah keinginan dia untuk mengeksploitasi anak ini baik secara seksual atau yang lainnya, kriminal dan seterusnya. Iya, waduh itu udah banyak yang 4 tahap tadi ya orang tua di rumah kita bisa dengarkan. Nah, saya mau ke Ibu Dewi nih. Kalau dari Ibu Dewi, apa Ibu yang mau di-share yang mungkin pengalaman Ibu atau Ibu pernah melihat di sekitar dari tempat Ibu mengajar? Tapi bukan korban kan? Oh iya. Hanya saya tadi takut bilang, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Saya sering bilang sama anak-anak, jangan bilang siapa-siapa ya, kita punya rahasia. Contohnya karena kamu bisa menjawab, nanti nanti saya kasih hadiah. Gitu. Tapi itu bukan kan, Ibu? Itu bukan karena hubungan Ibu ya. Ibu gak ada hubungan untuk ini mengeksploitasi kan? Enggak. Oke, baik. Saya akan cerita ya, mungkin ini beberapa waktu yang lalu ya, mungkin kalau dibilang sudah lama, sebelum mungkin sekarang ini yang lagi fenomenal nih, child grooming. Tapi sesungguhnya apakah benar ini terjadi di waktu-waktu yang lalu gitu ya? Karena saya punya teman, ya saya punya teman, kebetulan teman saya ini adalah seorang anak yang kelas 5 naik ke kelas 6, ternyata sepanjang 1 tahun itu ya ada kejadian yang sangat luar biasa terjadi di mana Bapak G, ya, Bapak guru maksudnya? Iya, Bu, saya nggak mau sebut. Jadi saya sebut Bapak G aja ya, Bu. Jadi guru kan? Oh iya. Oke. Bapak G ini ya memberikan sesuatu yang luar biasa terus, tapi hanya kepada anak tersebut. Ya Ibu kan? ngiri dong sebagai temannya. Enggak, ya. Saya tahu karena ternyata dapat kabar si anak ini cerita gitu loh. Cerita kepada temannya gitu loh. Dan Bapak ini membuat si anak ini menjadi seseorang yang spesial. Seorang yang spesial. Karena ada sesuatu yang akan diberikan. Gitu ya, Bu, ya? Iya, kesayangan diberikan. Contohnya kalau kamu deket-deket terus sama aku, ya kamu nggak bilang sama siapa-siapa, kamu akan dapat nilai yang bagus. Terus kamu nanti naik kelas gitu kan, lulus. Wah, tentu anak-anak yang usia saya pikir usia 12 tahun, kalau pada waktu itu kenal nggak Bu yang namanya kita kan ujian negara ya. Dulu kan masih ada ujian negara tuh ya, Eptanas. Jadi kalau dibilang kamu nggak usah khawatir ya, nilai kamu pasti akan bagus, tapi nanti kamu lakukan apa yang saya katakan ya. Nah, kemudian anak ini melakukan apa yang Bapak G suruh. Tapi ternyata
dari apa yang dialami anak ini bercerita, tanpa disadari temannya ini juga melapor kepada istri Bapak G. Ternyata sudah lama ya. Ketika Bapak G ini bilang nanti datang ke rumah untuk belajar ya, gitu. Kebetulan setelah datang ke rumah, Bapak G-nya nggak ada. Nah, nggak ada Bapak G-nya. Yang ada Ibu G, gitu kan, Ibu G. Apa yang terjadi? Yang terjadi dimaki-maki anak ini. Bayangkan Bu, anak umur 12 tahun dimaki-maki. Pasti ada rasa ketakutan. Kenapa? Tapi ternyata ada kabar yang sudah sampai kepada Ibu G ini sehingga hal itu terjadi. Dan suatu kali juga karena mungkin sudah viral kalau sekarang ya, kalau dulu nggak kenal viral Bu, karena nggak ada gadget yang Instagram, nggak ada sosial media ya. Ya viralnya dari mulut ke mulut, ya dari mulut ke mulut. Akhirnya karena kasus ini sudah memang membuat resah, diperhadapkan kalau di kampung di desa namanya kelurahan lah ya Bu ya. Kalau di sini kan langsung ke kepolisian ya. Di sana kelurahan, diperhadapkan di kelurahan. Ternyata Ibu setelah ditelusuri, Bapak G ini juga istrinya yang dia nikahi itu juga termasuk anak di bawah hasil child groom ya. Iya, usia. Nah ini dia kan. Wah, luar biasa. Dan ketika dia sudah menikah dengan Ibu G, ternyata itu terjadi terus-menerus. Nah ini Ibu Helena sebagai seorang ahli psikolog, apakah memang ada penyakit ya kepada Bapak ini ya? Karena ini setelah dia menikah, terus melakukan itu juga kepada anak didiknya, nggak kapok. Ternyata bukan hanya satu anak itu. Ada juga anak-anak lain. Dan anak ini juga sudah punya inilah ya harapan bahwa nilai aku bagus, bahwa nanti aku sangat disayangi sama bapak ini, sehingga dia sudah lakukan apa yang disuruh oleh bapak ini. Aduh, sangat sampai terlalu jauh ya. Iya, miris sekali ya. Cerita Ibu Dewi ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Dan tadi masih ada yang harus dijawab ya Bu ya. Iya. Tapi kita kira-kira kita kayaknya tahan dulu deh Bu. Kita mau sambung lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali ke segmen selanjutnya. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dan kita akan melanjutkan segmen ke selanjutnya. Mem, jadi tadi itu yang cerita Mem tadi gimana akhirnya yang terjadi pada anak 12 tahun ini ya, korban tadi? Karena sudah dihadapkan di wilayah umum seperti mungkin dihadapkan di kelurahan, ya akhirnya anak ini yang pertama hilang kepercayaan dirinya. Minder dong Minder itu yang pertama. Yang kedua seperti menarik diri. Menarik diri. Jadi mungkin sudah ada gangguan psikis karena juga dia sudah malu. Betul. Sudah malu oleh karena kasusnya banyak diketahui oleh orang lain. Betul. Itu Ibu. Jadi memang dampak dari child grooming ini ada penelitian yang menemukan 5 Bu. 5 Yang pertama adalah gangguan perkembangan otak. Aduh, kok gitu ya? Ya jadi gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. Karena apa? Karena anak-anak, apalagi kalau itu anak usia dini, itu kemungkinan dia di jangka panjang mengalami kemampuan untuk kemampuan untuk berfungsi secara maksimal dalam perkembangan otak dan sistem sarafnya itu tidak lagi bisa diharapkan dengan berjalan baik gitu kan. Dan perkembangan daya pikirnya, kognitifnya mereka susah tuh. Dalam pendidikan juga ada gangguan gitu. Ini hasil penelitian ya. Kemudian yang kedua juga dampak kesehatan reproduksi. Kemungkinan mereka mengalami gangguan pada organ-organ vitalnya karena kan masih plastik, masih belum saatnya mereka melakukan hubungan seksual, lalu dipaksa untuk melakukan itu walaupun ya dirayu dulu dan sebagainya, akhirnya kelihatannya suka sama suka gitu ya, kelihatannya ya Bu. Padahal ini sebenarnya adalah hasil manipulasi dari si orang dewasa itu. Jadi kesehatan reproduksinya juga akan terdampak. Aduh sedih ya. Nah, yang ketiga juga implikasi ekonomi di mana nanti kemampuan mereka untuk mandiri jadi sulit karena apa? Tadi kan menarik diri tuh. Ya kan mau kerja ditanyain kamu dulu ya yang pernah punya kasus. Aduh malu ya. Kemudian secara sosial juga dia mungkin udah nggak percaya diri lagi. Harusnya dia
punya talenta untuk jadi pemimpin di kelurahan itu, jadi bu lurah atau bupati barangkali ini, tapi masa lalunya membuat dia jadi seperti dikejar-kejar rasa bersalah dan juga rasa malu, rasa minder, rasa ya dianggap hina lah gitu ya. Dan terakhir adalah memang mereka jadi berisiko tinggi untuk tidak melanjutkan pendidikan, ya kan, kesulitan mencari pekerjaan, dan hubungan untuk pasangannya di ke depan juga penuh dengan rasa kurang yakin gitu loh. Apakah suami saya adalah orang yang baik? Jangan-jangan karena apa, dia sudah punya pengalaman trauma ya, Bu ya mengalami PTSD juga, kemungkinan mengalami post traumatic stress disorder tuh tinggi buat mereka. Apalagi kalau sampai tadi tuh waduh sampai dikumpulin di kelurahan lalu ya kan harus menghadapi cibiran-cibiran, sedih sekali ya. Dan kemampuan mereka juga untuk bersosialisasi membuat dia terisolasi, dan banyak juga korban child grooming yang kena memilih untuk bunuh diri. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak di sekitar kita yang mengalami seperti ini, segera laporkan ya. Laporkan kemana, Bu? Pihak mana misalnya yang bisa kita hubungi kalau misalnya kita lihat ada indikasi? Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada link buat SADA ya. Buat sahabat anak dan perempuan dan anak, itu di nomor 129 atau 08 111 129. Nanti ditulis ya di sini. Nanti ada di bawah ya. Istilahnya berarti jangan takut ya, Bu, ya, untuk melapor. Harus bicara, berani bicara pada orang yang betul-betul bisa kita percaya. Kalaupun nggak ada yang bisa kita percaya karena mungkin pelakunya adalah seorang guru misalnya, gimana ya ngomongnya ya, kan guru itu kan udah orang yang berkuasa ya, relasi kuasa itu membuat anak-anak takut untuk bicara. Ya hubungin aja itu 08 111 129. Wah, terima kasih banyak ini Bu Helena juga Ibu Dewi untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Ini sangat membantu sekali orang tua di rumah untuk mengetahui apa sih itu child grooming dan bagaimana mengenalinya dan mewaspadainya, Bu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Bu Helena sudah hadir. Terima kasih juga Ibu Dewi sudah hadir. Kiranya nanti boleh kita bahas lagi untuk topik-topik menarik lainnya ya Bu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir. Dan pemirsa di rumah, demikianlah episode Love Your Child kita kali ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami sampai sejauh ini. Biarlah apa yang kami bahas kali ini boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi masukan bagi orang tua di rumah di mana saja berada. Sampai akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.